Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rara Zaratusina, NIM 2121186, kelas 214B07. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Manajemen dan Bisnis, Program Administrasi Perkantoran. Baik, saya akan membacakan dan membawakan acara tentang kegiatan kain tenun asal Nusa Tenggara Barat sebagai berikut. Inilah hasil kain tenun asal Nusa Tenggara Barat sebagai berikut. Motif-motifnya sangat cantik ya kain tenunnya. Oke. Ini adalah ulasan dan urayanya. Jika kamu ingin tahu sedang berlibur ke Lombok atau Nusa Tenggara Barat, mengunjungi desa Sukarara bisa menjadi salah satu kegiatan yang bisa dilakukan. Di desa ini terkenal dengan hasil kain songket Lombok yang berkualitas. Saat berkunjung ke desa ini, selain bisa membeli oleh-oleh, berbagai kain tenun dan pernak-pernik khas Lombok Nusa Tenggara Barat, kamu juga bisa belajar menenun bersama pakarnya, yaitu Inak atau sebutan untuk ibu menurut suku Sasak. Berikut adalah 4 aktivitas yang menarik yang bisa kamu lakukan ketika berkunjung di desa Sukarara sebagai berikut. 1. Belajar menenun di desa Sukarara. Kamu tidak hanya bisa melihat para inak menenun, tapi juga bisa belajar menenun kain songket tersebut. Tenang saja, kamu bisa diajari oleh inak, mulai dari memasukkan benang, membuat motif, hingga menjahit. Ketika memasuki desa Sukarara, kamu akan melihat beberapa inak yang duduk dan menenun di pendopo desa sebagai berikut. Ini adalah foto atau gambar inak yang sedang membuat kain tenun tersebut. Yang kedua, pakaian adat suku Sasak. Selain belajar menenun, kamu juga bisa memakai kain adat suku Sasak. Pakaian untuk perempuan bernama lambung dan songket, sedangkan untuk pakaian untuk laki-laki yang bernama pegon. Lambung terdiri dari terusan hitam tanpa lengan dengan kerah berbentuk V serta sedikit hiasan. Pakaian ini menggunakan pakaian pelung dan ditambah selendang yang menjuntai di bahu kanan bermotif ragi, yang merupakan jenis khas songket Sasak. Selanjutnya dipadu dengan ikatan pinggang anteng yang dililiti di pinggang kiri. Bagian bawahnya berupa songket sampai lutut. Biasanya dipakai saat adat yang dikenakan perempuan dan suku Sasak ketika menyambut tamu. Seperti itulah pegon dan kain laki-laki ketika upacara adat dan bangsawan suku Sasak. Yang ketiga, berfoto di rumah adat suku Sasak. Inilah foto rumah adat suku Sasak. Dan inilah kita merasa cantik dan ganteng di saat mengenakan pakaian adat suku Sasak. Tak lengkap rasanya jika tidak berfoto di rumah adat suku Sasak. Di depan desa terdapat 2 sade yang bisa digunakan para pengunjung untuk berfoto. Salah satunya unik dari sade adalah lantainya yang terbuat dari campuran tanah liat dan
kerbau serta beratap jerami. Pengguna kotoran kerbau ini biasanya bertujuan membersihkan lantai dari debu sekaligus membuat lantai terasa halus dan lebih kuat. Keempat, membeli kain tenun. Selain 3 aktivitas tadi, aktivitas lainnya bisa kamu lakukan membeli kain tenun. Terdapat di toko kecil di bagian depan Desa Sukarara dan menjual oleh-oleh mulai dari kain tenun, kain ikat, tas tenun, hingga topi tenun. Semua kerajinan yang dibuat oleh masyarakat Desa Sukarara. Adapun pembuatan kain tenun yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian yang sangat tinggi, maka tidak heran jika harganya lebih mahal, mencapai 150.000 sehingga 350.000 per meternya. Ada berbagai motif yang bisa kamu dapatkan, antara lain adalah motif keker, subhanallah, dan nanas. Motif keker berupa gambar burung bangau yang berhadapan dengan dan umumnya dipakai saat pernikahan. Selanjutnya, motif subhanallah merupakan motif dengan motif tingkat kesulitan yang paling tinggi, yaitu pengerjaan yang paling lama. Inilah motif atau bahan kain tenun seperti ini. Kain tenun songket adalah kain tenun yang dibuat secara manual dengan tangan melalui proses pemikiran dan kreativitas yang menghasilkan beberapa jenis motif yang bernilai sangat tinggi. Kain tenun dibuat dari bahan sutra, misrois, dan katun yang sangat berkualitas sehingga awet dan tahan lama. Manfaatnya adalah kain tenun bisa digunakan untuk membuat baju pria dan wanita dengan model yang sangat unik. Selain itu, kain tenun juga sering digunakan untuk berpakaian adat seperti nyongkolah dan sorong serah atau suku adat Sasak. Kain tenun tidak mengkerut, adem, nyaman saat dipakai. Hampir seluruh daerah Nusa Tenggara Barat memiliki jenis motif kain tenun tersendiri yang masing-masing memiliki makna dan filosofi yang mendalam. Saat ini, menenun bukan hanya sebuah tradisi turun-menurun yang perlu diwariskan, tapi juga menjadi mata pencaharian yang memiliki nilai ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan. Ini adalah bahan tenun yang sudah jadi. Baik. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah pada kain tenun tersebut, maka diperlukan sinergi antara pelaku utama industri fashion, perajinan tenun, perajinan busana, dan penjahit dan perancang busana atau desainer sehingga mampu terbentuk sebuah industri fashion yang sangat kooperatif. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak baik atau salah dalam pengucapan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.